Ayolah kita bersama-sama bersyukur dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillah dan selawat dan Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya nggak banyak pembukaan karena saya nggak suka cover, saya suka isinya. Isinya lebih enak misalnya. Kepada yang kami banggakan Bapak Ketua KKS, Bapak Sekdis, Pak Kabit SMP dan rekan-rekan guru. Jadi ini mewakili Pak Kadis sebenarnya Pak Kadis kesini. Sebenarnya giliran istirahat di rumah sebenarnya pada Sabtu. Tapi karena ini diberi tugas untuk menghadiri maka saya berada di sini. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua. Yang pertama, setiap ada satu kesulitan, di situ dijanjikan dua kemudahan. Innamal yusri yusra. Artinya di tengah COVID ini, satu masalah COVID, pasti banyak keuntungan lain yang harus kita dapatkan. Karena dunia ini adalah apa yang kita pikirkan. Jadi dibingkai sebenarnya. Persempit saja sama dengan begini. Ketika anak Bapak Ibu kehujanan, pasti mengatakan, jangan kehujanan, nanti kamu demam. Kita bingkai anak kita dengan pikiran demam. Jangan hujan-hujan, nanti kamu sakit. Sudah di mindset bahwa dia sakit. Coba kita bingkai dengan kata-kata sudah selesai, rahmat Allah kamu nikmati, ayo berhenti, kamu sehat dan segar. Insya Allah dia sehat dan segar. Karena Allah itu sesuai dengan persangka hambanya. Karena belum apa-apa, ini main hujan kamu akan sakit. Ya udah, di pikiran kita adalah sakit. Jangan main hujan, nanti kamu flu, kamu demam. Di pikiran kita adalah flu dan demam. Rubah bingkai itu menjadi sudah selesai, nikmat Allah telah kamu nikmati, sekarang kamu berhenti, kamu sehat dan segar karena telah menikmati rahmat Allah. Jadi tergantung kita yang membingkai. Dunia ini adalah yang kita bingkai dengan pola pikir dan kita lihat. Itu aja mungkin pengantarnya. Yang berikut, iya, ini bos terlambat, ya bingkai dengan kata-kata positif kan begitu. Jangan bingkai dengan kata-kata negatif, karena kalau kita bingkai dengan negatif maka yang terjadi adalah negatif. Bukan saya cuma ingin memberikan mention yang berbeda. Karena semua kalau kita mention dengan positif, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang positif. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kebiasaan itu coba kita rubah. Sama dengan kamu nakal sekali, melahirkan kamu tuh sakit sudah. Kamu nakal sekali, melahirkan kamu tuh susah, berarti melahirkan susah. Orang bule nggak pernah melahirkan tuh sakit. Karena di otaknya tidak pernah dicekoki dengan rasa sakit. Nah, kayak gitu dah kira-kira. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan berguna itu. Yang pertama masalah cakep. Mana saya daging-dagingnya aja. Cakep sudah pertama APBN, alhamdulillah Pak Sekdis, di tengah pandemi ini karena innamal usri yusra tadi di banyak kesulitan, di situ saya ambil kemudahannya. Di tengah program kementerian lumayan serat, kita dapat program cakep dari APBN dengan kota maksimal 100 orang. Tetapi setelah kita tes yang lulus cuma 46 orang. Jadi 20 SMP, 26 SD. Nah, di tahun ini juga kami akan menyelenggarakan seleksi cakep juga ya, dengan kota 100. Cuman yang daftar baru 56. Sekaligus kita juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman karena proyeksi tahun 2020, 2001, 2002 banyak pengawas yang pensiun. Sehingga kami juga membuka tes substantif untuk pengawas. Yang daftar itu 106. Mudah-mudahan semuanya lulus. Bapak Ibu yang kami hormati, terjadi perbedaan pergeseran cara. Kalau dulu
Bupati mengangkat kepala sekolah main tunjuk. Jadi kalau sekarang tidak akan ada lagi pengangkatan kepala sekolah, harus yang sudah punya NRKS, nomor register kepala sekolah. Tanpa itu maka pengangkatan dianggap gagal, sehingga nantinya tim ses, Dewan maupun siapapun yang berkepentingan dengan itu harus benar-benar menyeleksi apakah orang yang di blank-blank itu sudah punya NRKS atau tidak. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa penunjukan kepala sekolah bersifat politis, subjektif. Tetapi kami sudah siapkan orang-orang yang objektif, karena sudah kami lalui berdasarkan cakep dan diklat, sehingga yang ditunjuk nanti itu adalah memang benar-benar objektif walaupun penunjukannya subjektif. Yang berikut, penguatan. Alhamdulillah, saya pikir tadi bahwa di satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Di tengah pandemi COVID, Pak Sekdis, kami mendapatkan jatah sapu jagat untuk penguatan. Jadi Lombok Timur diberi kota yang tak terbatas, baik itu negeri maupun swasta. Tetapi bagaimana kita menuju ke penguatan ini, saya pikir teman-teman sudah tahu, tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang benar adalah belum bisa atau belum terbiasa, itu saja. Jadi tidak ada yang sulit. Yang ada adalah belum bisa atau belum terbiasa. Kalau sudah bisa, gampang. Tapi kalau belum bisa, jangan, belum bisa. Bukan sulit, tapi belum bisa. Sehingga otak ini punya energi untuk belajar. Tapi kalau sudah dibilang sulit, otak ini malas, dia tidak akan belajar. Aduh, sulit, selesai. Tapi saya belum bisa. Maka ada energi positif, ada energi kreatif untuk kita bisa. Setelah bisa, tidak ada yang sulit. Sehingga penguatan ini sudah berjalan. SD sudah 60, jadi satu angkatan pertama Pak Sedis, dan sudah dibuka. Dan angkatan kedua akan segera kami susul. Terserah nanti apakah SD SMP, karena yang mendesain itu kementerian. Tetapi alhamdulillah tidak bisa diungkapkan, dipublikasikan, Lombok Timur bisa untuk mendesain sendiri. Karena saya bilang bahwa saya tahu tentang dunia saya tahu tentang daerah saya, maka saya paling pintar daerah saya. Iya, kan begitu. Jadi tidak ada yang lebih pintar dari saya ketimbang saya sendiri, karena itu daerah saya. Kementerian itu bodoh pada daerah saya, karena dia nggak tahu apa itu Bumbung, apa itu Lawang. Kalau itu dipisah, kan kasihan. Sementara di situ cuman tempatnya 2 orang misalnya, atau di Lenek di situ 3, dia tidak tahu apa Lenek baru dan seterusnya. Kalau kita kan tahu. Jadi saya bilang biarkan saya yang mendesain supaya tidak gaduh. Makanya angkatan pertama itu saya mulai dari Sambelia, Sembalun, Sowele, Pringgebaya, Wonosabe, Labuan Haji, Suralage, dan Selong. Kalau kita cerdasi, tidak mungkin tahu orang Kementerian Tumana Sundelangu apakah sama kelurahannya dengan ke Tangge. Nggak akan tahu kan? Sehingga kalau kita bukan kita sendiri. Dan saya bekali saja teman-teman yang belum penguatan ini bahwa kalau kan kita tahu modalitas guru kita. Yang paling baik adalah kita sendiri, karena kita tahu modalitas yang kita punya. Jangan menggantungkan kepada orang, karena orang tidak tahu modalitas kita. Makanya kalau teman-teman modalitasnya kurang daiti, tolong ikuti daring saja. Daring saja, saya katakan daring. Supaya teman-teman bisa membawa harian orang. Saya pikir tanda kutip, teman-teman tahu. Tapi kalau di luring, teman-teman akan sendirian. Modalitas teman sendiri yang dibawa.
tidak mungkin teman-teman boleh membawa teman ke hotel. Dan tidak mungkin teman-teman juga bertanya sama temannya, karena temannya juga sibuk mengerjakan tugas. Bertanya kepada yang tidak tahu ngomel. Karena yang ditanya tidak tahu kan begitu. Lebih bagus kalau saran saya, tapi saya tidak akan memberikan justifikasi, karena teman-teman siapa tahu sudah tidak lagi tidak lagi punya jadwal Jumatan, mungkin ya udah hotel saja daripada ditagih jadwal Jumatan sama yang di rumah, kan mendingan menghindar ke hotel kan begitu. Tapi kalau tidak ada, ya lebih bagus kalau masih ada jadwal belum Jumat, mendingan daring saja. Yang berikut teman-teman, masalah sertifikasi ya. Sertifikasi sudah kami desain dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena sudah kami ada Pak Sedis, tapi ini mungkin saya pakai mungkin biar nggak terlalu ini. Untuk sertifikat, kan ini rahasia keluarga kita, jadi tidak bisa dibuka. Sertifikat itu untuk lab dan perpustakaan masih ada yang nekat, artinya sekedar diisi dan clear. Dan aplikasi bisa untuk itu, tetapi tetap kita tidak akan mencederai apalagi menzalimi teman-teman. Cuman kita kebutuhannya hanya memverifikasi dan merekapitulasi seberapa banyak teman-teman yang melakukan kompromi tidak benar terhadap aplikasi. Ya, itu saja. Karena aplikasi itu tidak bisa dibohongin, cuman bisa kita akalin. Nah, jadi memang aplikasi nggak bisa kita bohongin. Aplikasi itu real data, tetapi bisa kita siasati. Saya pikir teman-teman sudah paham yang begini kan. Jadi saya tidak mengajarkan bagaimana ikan harus berenang kenceng, kapan ikan berenang dengan sangat lambat. Jadi sertifikasi secepatnya, tidak perlu bulan Oktober. Kalau bulan ini selesai, berarti saya ingin agar sertifikasi itu tidak lagi dibayar bulan Desember. Karena biasanya sertifikasi dibayar pertengahan Desember untuk triwulan 3 Pak Sekdis, dan setelah Natal menjelang, malah setelah tanggal 1 biasanya. Iya, malam tanggal 1 itu tidak akan terjadi lagi tahun ini, karena kita yang akan mengawal dari awal. Sehingga mohon sampaikan kepada teman-teman, jangan menunggu semuanya valid. Biarkan nanti valid kita tangani, tetap kita akan memberikan perlakuan dia. Jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kesejahteraannya terampaskan, sementara itu adalah kesalahan kita. Kenapa salahnya? Dia bukan dia memilih ditempatkan di situ, tapi kitalah yang menempatkan di situ. Mereka sebenarnya kalau boleh tidak mau di situ karena jamnya sudah penuh, tapi kita yang memaksakan, kita tumpukan dia di situ. Sehingga kita harus berani mengoreksi kesalahan kita. Sehingga alhamdulillah dengan Pak Sekdis ini sudah kita untuk kompromi kecil-kecilan, supaya sebelum melakukan mutasi ada analisa khusus dari bidang kami. Sebenarnya teman-teman itu tidak keberatan dipindah, dimutasi, kalau itu masih bisa ditempuh 15-20 menit dari rumah, asalkan jamnya tercukupi, clear dia. Setengah 20 menit lah maksimal di rumah, kan nggak jauh kan. Misalnya dari Ekmal ke Wonosobo sampai Pringgabaya kan masih wajar. Iya, kalau dasar ke Wonosobo kayaknya sudah harus perjuangan itu. Iya, jadi artinya teman-teman sebenarnya no problem, clear jika situasinya dia dimutasi dengan jarak durasi dari rumah tidak mencapai 20 menit, tetapi jamnya tercukupi di tempat mereka pindah. Karena untuk memutasi guru itu harus puzzle-nya harus dipikirkan, bukan cuma mindahkan. Karena yang kita pindahkan adalah hati, sehingga harus ditangani secara hati-hati. Artinya guru itu memang
harus dengan regulasi, tetapi Pak Sekdis, manajemennya harus dengan bahasa hati. Karena tidak bisa kita memindahkan satu orang tanpa puzzle yang jelas, pasti puzzle itu akan kacau. Nah kalau sudah kacau, kerja lagi kita Pak Sekdis. Karena kita akan menerima komplain dari mereka, sehingga kita tidak dijustifikasi, tidak bisa dalam tanda kutip, tidak becus mengatur guru. Mudah-mudahan ke depan ini semakin lebih baik. Yang berikut masalah pangkat dan dupa. Alhamdulillah Pak Sekdis, dari kami sebelum di situ kami laporkan Pak Sekdis ini. Jadi dari 35 orang per periode, paling banyak 15, dan alhamdulillah saya atas kerjasama baik dengan tim penilai juga, bahwa hari ini 87% teman-teman guru sudah merasakan naik satu jenjang dari pangkat sebelumnya. Kalaupun ada penundaan, mohon sabar. Kenapa? Karena pengurusan di BKD itu pengendriannya cukup terbatas, dengan tenaga terbatas pula. Sehingga kalau dari April lari ke Oktober, sabar saja. Daripada ke April tidak ada yang pernah menunggu. Ini kan hanya nunggu menggeser periode saja dari Oktober ke April. Sebelumnya kan tidak pernah tahu. Jangankan Pak Sekdis berpikir tentang penundaan pangkat, berpikir naik pangkat saja tidak ada. Sehingga saya mohon kepada teman-teman untuk tidak menggaduhkan suasana, sabar saja. Di balik satu kesulitan, di situ akan muncul dua. Ini bentuk penghindaran ini kan. Ya. Yang berikutnya, alhamdulillah Pak Sekdis dengan kami selalu berkoordinasi untuk membangun sistem baru, ya. Artinya kita menggunakan basic data secara digital dan virtual. Tidak bisa lagi kita memanage kita ini dengan cara-cara yang konvensional. Kita semakin kesini semakin virtual, sementara data kita masih kacau. Hanya gara-gara NIP teman-teman tidak bisa mengikuti pelatihan, sehingga dari sekarang ini mudah-mudahan doakan anggaran daerah menyetujui. Kami lagi membangun semacam sistem aplikasi berbasis Android. Kebutuhan guru dupa tidak perlu lagi pemberkasan, karena orang lumpuh pun 2 tahun wajib naik dupa, bukan pangkat. 2 tahun pasti, bukan insya Allah, harus berubah gajinya, kecuali berkala, kecuali dia mendapat hukuman, punishment baru. Tapi kalau datar-datar saja, jadi tanpa nanti pemberkasan, tanggal 15 Bapak Ibu sudah SK-nya sudah SK, tanggal 17 sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, sehingga tanggal 1-nya tidak ada lagi rapelan, sehingga bulan depannya sudah ada di ampra gaji. Karena kalau rapelan biasanya rawan bisik-bisik kan begitu, yang ngurus sekian persen, saya kan pengalaman juga ngurus berkala ya ahlinya, jadi ahlinya sudah masuk, sekarang udah harus bersihkan begitu. Iya, makanya benar teman-teman. Jadi saya juga sama dengan sertifikasi yang yang untuk sertifikat yang mungkin bulan depan sudah akan mendesain pelatihan pengelola IPA, lab IPA, lab perpustakaan, dan lab IPS mungkin, ya, sehingga tidak ada lagi kompromi dengan aplikasi, biar halal maksud saya. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Mandiri. Jadi mandiri, karena anggaran untuk tahun 2021 itu memang ada subsidi untuk pelatihan. Mudah-mudahan disetujui juga, karena kita aneh, tiang ini adalah bidang pembinaan ketenagaan, tetapi tidak serupiah pun dana di situ yang berkaitan dengan pembinaan karir.
dan sangat-sangat boleh menggunakan dana mandiri, karena sertifikasi itu sebagian 15%-nya itu adalah untuk pengembangan diri, sehingga kita akan merubah hipotesa para ahli bahwa sertifikasi itu hanya meramaikan lesehan, tetapi di suatu saat nanti sertifikasi juga meramaikan majelis ilmiah. Ya, jadi memang hipotesa ini juga kita nggak bisa bantah Pak Sekdis, bahwa setiap sertifikasi yang ramai itu adalah lesehan, bukan toko buku. Ya sering saya nanya Bapak Ibu, ini saya kecil-kecilan di SD terutama, mau SMP nggak ada ya? Nggak ada. Berapa buku yang Bapak Ibu beli menggunakan dana sertifikasi? Ada buku tulis. Iya. Ada anak saya kuliah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini di antara 100 orang penerima sertifikasi hanya 1 yang menggunakan uang sertifikasinya untuk bank mandiri. Di antara 1000 orang guru yang mendapatkan sertifikasi hanya 2 orang yang menggunakan dana sertifikasinya untuk pengembangan dirinya. Tapi ibu nggak termasuk itu, masuk yang 2, karena seluruh Indonesia kan, ya masuk yang 2 itu. Jadi bukan yang 998. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada nanti situasi yang perlu kita urai bersama-sama. Bukan masalah, karena kalau kita sudah menyampaikan masalah ke otak, itu sudah ruwet. Jadi situasi yang perlu kita selesaikan, bukan masalah. Jadi kita berhenti untuk memudahkan ada masalah, tetapi ada situasi yang perlu kita urai. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ini semata-mata memang untuk kebaikan kita bersama, tujuan kami. Jadi bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.